Baik, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Selenggiri, NIM 19120061, Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus saya, yaitu pengenalan pola objek sayuran pada citra digital dengan metode Hopfield Neural Network. Nah, yang pertama di sini itu saya akan menjelaskan bab 1 dulu, yaitu pendahuluan latar belakang. Pengenalan pola itu memiliki peran penting dalam mencontoh cara kerja indera manusia, salah satunya adalah penglihatan. Sebagai contoh, pengenalan visual dari sebuah objek sangat mudah untuk diketahui oleh manusia. Namun hal ini akan sulit apabila diterapkan pada komputer. Banyaknya variasi yang harus diamati, bahkan untuk satu objek menjadi batasan yang sulit untuk komputer dalam menirukan kemampuannya. Untuk menganalisis suatu objek berdasarkan gambar digitalnya, komputer memerlukan mekanisme standar dan logis. Kemajuan zaman membuat komputer memiliki komputasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini membuat pengolahan data menjadi sebuah informasi yang lebih cepat untuk dilakukan. Jaringan syaraf tiruan atau disebut dengan metode neural network ini merupakan salah satu cara untuk memproses informasi yang didesain mirip dengan kemampuan otak manusia, yaitu memoris, generalis, efisiensi, akurasi, dan toleransi. Jaringan syaraf tiruan mampu memberikan keputusan atau prediksi berdasarkan datanya. Citra digital merupakan representasi gambar dua dimensi pada layar monitor sebagai himpunan nilai digital yang disebut pixel atau picture element. Terdapat banyak jenis citra berdasarkan objeknya. Penelitian ini akan berfokus untuk mengenali citra sayuran dengan tujuan menilai tingkat keberhasilan algoritma Hopfield dalam mengenali pola yang dilatihkan. Nah, untuk meneliti konsep pengenalan pola menggunakan algoritma Hopfield ini untuk mengenali citra sayuran sehingga komputer dapat mengidentifikasinya. Kemudian B, tujuan. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma Hopfield untuk melakukan pelatihan pola objek sayuran pada citra digital. Yang kedua, menilai tingkat memorisasi dan generalisasi algoritma Hopfield dalam mengenali pola objek sayurannya. Kemudian bab 2, landasan teori. Nah, landasan teori saya akan menjelaskan sedikit dari metode neural network ini. Berdasarkan arsitektur atau pola koneksi yang digunakan dalam jaringan syaraf tiruan atau neural network ini, maka dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu struktur feed forward dan struktur recurrent atau feedback. Jaringan syaraf tiruan Hopfield ini termasuk dalam struktur recurrent atau feedback. Model arsitektur Hopfield ini terdapat 4 neuron simetris, yaitu output yang ditargetkan harus sama dengan input untuk mencapai hasil yang optimal atau konvergen. Output dijadikan inputan kembali, namun diteruskan jaringan tidak pada dirinya sendiri, tetapi ke neuron yang lain. Proses ini berjalan terus-menerus sampai dicapai kondisi yang stabil. Jaringan Hopfield merupakan suatu metode jaringan syaraf tiruan yang terhubung penuh atau full connected, yaitu bahwa setiap unit terhubung dengan unit lainnya. Jaringan ini memiliki bobot-bobot simetris. Pada jaringan Hopfield, setiap unit tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, nilai bobot-bobot matriks model Hopfield memakai bobot-bobot metrik berdiagonal 0. Nah, untuk cara kerjanya, jaringan Hopfield ini akan menyimpan sekumpulan neuron pada posisi yang seimbang sedemikian rupa sehingga apabila diberikan suatu kondisi awal, maka jaringan tersebut akan merespon untuk mendesain suatu titik keseimbangan ketika mencapai konvergensi di mana error yang diperoleh itu minimum. Jaringan ini akan bekerja secara rekursif sedemikian rupa sehingga output jaringan akan dikirim kembali sebagai input jaringan dalam setiap kali operasi dilakukan.
Jaringan Hopfield diuji dengan satu atau lebih vektor input yang diberikan sebagai kondisi awal jaringan. Setelah input diberikan, jaringan akan merespon untuk menghasilkan suatu output yang selanjutnya akan dikirim kembali menjadi input. Proses ini akan dilakukan secara terus-menerus. Setiap vektor input akan mendekati satu titik keseimbangan yang terdekat. Pada dasarnya, algoritma Hopfield ini akan mencoba untuk menstabilkan output jaringan sesuai dengan nilai target yang diberikan oleh user. Nah, ini di sini juga ada konsep dasar neural network-nya. Neural network ini mempunyai arsitektur distribusi paralel yang terdiri dari banyak node dan penghubung. Antara titik penghubung dari satu node ke lainnya dihubungkan dengan satu bobot. Untuk membuat konstruksi dari suatu neural network meliputi aturan yang terdiri dari menentukan properti network dan menentukan properti node, menentukan sistem dinamik. Jadi menentukan properti network itu topologi network, hubungannya, tipe hubungan, order dari hubungan, dan batas bobot. Kemudian menentukan properti nodenya itu nilai aktivasi dan fungsi aktivasi. Kemudian menentukan sistem dinamik, menyusun inisialisasi bobot, formula penghitungan aktivasi, dan aturan pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada pembahasan. Nah, pembahasan seperti yang tadi saya bahas itu dia mulai, kemudian inisialisasinya, kemudian dikit citra biner, proses pelatihan, target errornya itu tercapai atau tidak, kemudian selesai. Konsep dasar pemodelan jaringan syaraf tiruan. Tiruan neuron ini dalam struktur jaringan syaraf tiruan adalah sebagai elemen pemrosesan yang dapat berfungsi seperti halnya sebuah neuron. Sejumlah sinyal masukan A dikalikan dengan masing-masing penimbang yang bersesuaian. Kemudian dilakukan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian tersebut dan keluaran yang dihasilkan dilakukan ke dalam fungsi pengaktifan untuk mendapatkan tingkatan derajat sinyal keluarannya. Walaupun masih jauh dari sempurna, namun kinerja dari tiruan neuron ini identik dengan kinerja dari sel biologi yang kita kenal saat ini. Nah, seperti ini rumusnya atau terpidanya. Ya, jadi ini ada keterangannya di sini. AJ itu nilai aktivasi dari unit J, kemudian ya seperti ini. Nah, kemudian misalkan ada N buah sinyal masukan dan buah penimbang. Fungsi keluaran dari neuron adalah seperti persamaan ini. Kemudian mengaktifkan jaringan syaraf tiruan. Untuk mengaktifkan jaringan tiruan ini berarti mengaktifkan setiap neuron yang dipakai pada jaringan tersebut. Banyak fungsi yang dapat dipakai sebagai pengaktifan seperti fungsi-fungsi goniometri dan hiperboliknya, fungsi unit step, impuls, sigmoid, dan lain sebagainya. Tetapi yang lazim digunakan adalah fungsi sigmoid. Ini ada step function, sig function, dan sigmoid function. Kemudian contoh dan program jaringan sederhana. Nah, contoh jaringan sederhana yang dipakai di sini adalah AND or AND not. Jadi dapat dijelaskan ini untuk tabel operasi AND-nya. Jadi X1 ini ada 1100, X2 1010, kemudian Y 1000. Dari tabel di atas terlihat ada dua inputan yaitu X1 dan X2 dan outputnya itu Y. Kalau input ini adalah tabel operasi N. Dari tabel ini dengan bobot yang sesuai untuk W1 adalah 1 dan W2 adalah 1 sehingga diperoleh nilai threshold yang sesuai dengan tabel arsitektur jaringan sederhana untuk kasus N. Jadi ini threshold Y-nya itu sama dengan 2. Ini contoh program jaringan sederhana operasi OR ya. Jadi ini. Kemudian ini ada tabel operasi NOT. Jadi ini ada satu inputan yaitu inputan X, kemudian outputnya yaitu Y.
dengan bobot yang sesuai sehingga diperoleh nilai threshold yang sesuai dengan arsitektur jaringan sederhana untuk kasus ini. Kita enter dulu. Nah, enter. Jadi untuk threshold G-nya itu sama dengan negatif 0,5. Kemudian dari arsitektur jaringan sederhana operasi N ini yang garis ini dapat disederhanakan lagi dengan membuat threshold 0 sehingga diperoleh arsitektur jaringan bias. Nah, ini metode Hopfield-nya. Metode ini dikembangkan oleh John Hopfield pada tahun 1980. Cara pemahaman paling mudah jaringan syarat tiruan Hopfield bila dinyatakan sebagai sebuah memori atau asosiatif memori yang gambaran umumnya adalah sebagai berikut. Bila ada sebuah jaringan syarat tiruan yang terbentuk dari N, X, N, neuron di mana N adalah jumlah variabel dari objek yang akan dioptimasi. Setiap neuron terhubung penuh satu sama lainnya. Jadi ini gambar layout dari jaringan syarat tiruan Hopfield. Ini proses unit 1, ini stage 1, proses unit 2, proses unit 3, dan ini proses unit 4. Nah, untuk jaringan syarat tiruan Hopfield merupakan salah satu metode optimasi untuk mencari nilai minimum dari kombinasi fungsi objektif. Oke, jadi cukup penjelasan saya mengenai studi kasus saya, yaitu pengenalan pola objek sayuran pada citra digital dengan metode Hopfield Neural Network. Terima kasih.